Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di Rawat Ruat Podcast Mayang Channel. Topik pembahasan kali ini adalah lebih dalam tentang dana amanah AMPRA. Baik, menuju pertanyaan di awal kepada Bunda Mayang Sari. Pertanyaannya sebagai berikut. Bunda, bagaimana asal-usul dana AMPRA itu ada dan kemudian diterima oleh Bunda sebagai pelaksana dan penyelesai dari dana AMPRA tersebut? Mohon penjelasannya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita sampaikan asal-usulnya. Jadi begini, beliau memerintahkan kepada keluarga saya itu ada 17 titik, yang artinya itu adalah tempat-tempat penyimpanan aset. Di satu titik itu isinya itu falas semua dengan US dollar. Kemudian diperintahkan oleh beliau untuk merupiahkan semua falas-falas tadi. Itulah. Jadi cara ngambil rupiah ditarik ke titik penyimpanan kita yang disebut dana AMPRA itu, asal usulnya kita mengeluarkan falas untuk dirupiahkan. Jadi waktu itu keluarga saya, kakak saya juga sekeluarga membantu semua. Memang berat karena ini adalah tugas besar, merupiahkan falas dari ujung Indonesia, dari ujung timur sampai ke ujung barat. Tujuannya supaya rupiah itu kembali kepada kita. Jadi kita lepas falasnya. Hanya pesan beliau, perintah beliau, US dollar jangan disentuh, karena nanti ada tujuan. Jadi seluruh falas-falas yang laku, mata uang dunia tadi yang ditukarkan untuk menggalang rupiah masuk yang sekarang ini diselamatkan. Dan rupiah yang ada di satu titik itu 85% uang yang dicetak dalam satu emisi yang ada. Jadi memang diperintahkan ditinggal 15%-nya. Jadi itulah asal usul kita mendapatkan rupiah yang namanya dana AMPRA, asal usulnya itu dari falas. Nah, kita pasti paham dengan itu, karena kalau rupiah yang ditukarkan ke kita lewat falas-falas yang sudah dibuka di seluruh Indonesia, jelas rupiah yang ditukarkan dengan falas kita itu kan uang yang dari bank. Itu. Jadi bukan kita ngambil semerta-merta dari bank dikeluarkan, tidak. Lewat simultan itu tadi, menukarkan falas-falas dijadikan rupiah, kemudian rupiahnya disimpan. Kalau US dollar memang tidak boleh disentuh. Itu sejarahnya. Kita itu ada dana AMPRA yang sudah berbentuk rupiah. Baik, Bunda. Seperti yang pernah Bunda sampaikan bahwa dana AMPRA ini posisinya saat ini tidak di dalam rekening bank manapun. Artinya posisi ada di luar perbankan dalam bentuk fisik. Pertanyaan pertama, Bunda. Sejak kapan posisi dana AMPRA ini sekarang berada di luar perbankan? Dan bagaimana ceritanya dana AMPRA dari dalam bank ujuk-ujuk sekarang sudah ada di luar bank? Mohon penjelasannya, Bunda. Ya, jadi dana AMPRA tersebut direalisasi semenjak turunnya surat tugas pertama 2001. Yang mendapat tugas sudah mulai bergerak untuk menyelesaikan itu semua. Nah, kemudian memang dana AMPRA itu sebagian itu masih ada dalam rekening di bank, ya. Sebagian sudah di luar bank. Dengan jalan sistem tadi merupiahkan falas-falas
peninggalan beliau yang ada dipertanggungjawabkan oleh keluarga saya. Nah, jadi begini, yang di dalam bank tidak boleh disentuh, tapi yang sudah dipersiapkan di luar bank ini yang disuruh realisasi. Karena yang diserahkan oleh beliau kepada keluarga saya itu bentuknya fisik. Jadi bukan hanya fisiknya, tapi juga dengan surat-surat yang menyertai tentang fisik-fisik tersebut. Jadi jelas toh, ini semua kan didapatkan dengan kita transaksi dari falas ke rupiah. Otomatis rupiah yang ditukarkan oleh halayak itu kan itu uang dari bank. Memang orang tua ini dengan canggih, kita selalu dalam bimbingannya, tidak boleh kita keluar daripada koridornya. Jadi kita hanya melaksanakan dan melakukan. Maka itu perintah beliau sudah cukup dengan nilai sekian-sekian, kita disuruh stop, kemudian tugasnya untuk membuka. Yaitu yang diinginkan. Beliau sekarang di satu titik ini kan kesebut uang karena hasil tadi. Nah, sesuai kesepakatan zaman dulu kan, beliau waktu nitip-nitipkan kepada orang-orangnya kan sudah ada juklaknya. Jadi temukan uangku dengan barangku. Nah, ini yang belum terjadi. Hanya uang beliau siap. Kenapa orang tidak bisa menemukan ini itu? Ya jelas, dengan security-nya, dengan sekuritasnya yang sangat canggih tadi, tidak akan ada yang bisa kalau bukan orang yang ada kaitannya memang. Jadi ini bukan satu hal yang harus dikerjakan lewat ini dan itu. Masalahnya urusan ritual, urusan irasional sudah ada sendiri yang mengurusinya. Jadi hanya buka rupiah dengan baik, keluarkan untuk infaknya supaya ini bisa dilakukan. Karena yaitu tadi, uang yang ada ini sudah dilaporkan ke lembaga yang terkait sehingga tidak bisa dicabut, dibuat, dipakai seperti itu. Jadi untuk laporan sistemnya itulah kita yang harus mengeluarkan biaya yang saat ini lagi diupayakan oleh Mayang Foundation untuk menaklukkan tugas ini, karena seperti yang diinginkan beliau yang punya tidak terlaksanakan. Tapi tetap ini kan harus dituntaskan. Jadi betul orang bilang sistem yang tahu beliau udah diselesaikan semua sama beliau kok. Kita hanya menjalankan sesuai dengan perintah. Begitu. Pertanyaan kedua, Bunda, jika memang dana ampera ini sudah ada di luar bank dalam bentuk fisik yang jelas, pengurusan sistem perbankannya sudah selesai, apa yang menyebabkan dana ini masih tertunda untuk penggunaannya, Bunda? Hal apa lagi yang perlu disiapkan untuk penyelesaiannya agar dana ampera bisa dimanfaatkan langsung? Ya, jadi kenapa ini lambat padahal sudah siap semua? Sudah clear tapi belum clear lagi, karena ini kita yang diperintahkan tadi untuk mencari alat, membuka kunci untuk menyelesaikan ini semua. Ya tadi sesuai dengan juklaknya, sesuai dengan yang sudah tertera, uang ini kan dari beliau. Barang yang disebut barang itu kan aset-aset yang di mana-mana berceceran atau yang masih di dalam banker itu adalah berupa barang karena belum bisa direalisasi. Nah, kalau yang dari beliau lewat kami ini adalah sudah berbentuk uang, walaupun fisik itu sama. Ada uang di sana, ada uang ini, tapi itu masih belum disebut uang karena masih belum bisa digunakan. Nah, kalau yang satu ini itu memang kesebut uang karena hasil daripada transaksi kita merupiahkan falas-falas yang berlaku seluruh dunia sesuai dengan perintah beliau. Jadi lambatnya karena apa? Belum ketemunya alat untuk pembuka kunci seperti yang beliau inginkan tadi. Temukan uangku dengan barangku, karena semuanya akan diselesaikan oleh beliau sendiri secara otomatis. Jadi tidak perlu pakai sistem-sistem yang lain-lain, karena kan sudah kita kerjakan itu di sistemnya.
merupiahkan falas itu sendiri. Hanya itu, kemana-mana apa yang sudah menjadi keinginan beliau sesuai dengan juklaknya tidak terjadi. Jadi tetap kenapa harus pembuka kunci itu 2 juta US dollar itu ibarat kalau kita ini pajak dalam urusan aset awal dan akhir. 30.000 untuk operasional ketika mengerjakan. Tapi semua tidak pernah ketemu dan tidak pernah terjadi. Jadi inilah yang membuat lambat sampai saat ini. Walaupun beliau sudah mengeluarkan surat tugas, walaupun sudah tertera tanda tangan, dan sepertinya ini adalah surat tugas resmi, tapi ini terabaikan sehingga tidak terjadi. Karena tugas kita itu untuk itu, kita tidak boleh menyalahi aturan. Ya karena sudah sampai sekarang ini belum ketemu, ya akhirnya ya lambat. Tapi sebetulnya ini diselesaikan kan tidak pakai sistem apapun sebetulnya, hanya sistem silang. Apabila ada yang menyerahkan atau bekerja sama itu disilang, maka dana Ampera yang ada di Bandung ini terbuka dengan barang tadi. Tapi macam-macam juga jadinya konsumsi orang dengan kefahaman yang berbeda-beda. Jadi ceritanya ada, tapi yang melakukan yang sedikit tadi menjadi banyak dengan membawa bahasa yang sama. Adapun kalau dana Ampera yang ada di dalam bank itu belum bisa. Ya karena apa yang untuk dicairkan orang fisiknya aja masih belum ada. Nah itu jadi dikatakan dana Ampera ini sudah ada dan tinggal untuk disilang untuk penyelesaiannya, saudara-saudaraku belum begitu paham. Yang ada pusing cari barang, yang ada pusing cari fisik untuk diselesaikan. Padahal itu masih kurang sempurna. Alat untuk menyelesaikan semua itu ya ini kuncinya. Apabila dana Ampera atau Banda Indung terbuka, maka dari situlah cara semuanya yang bisa untuk menjadi alat penyelesaiannya. Jadi memang kewajiban kita untuk melakukan ini tersebut membayar infak untuk menyelesaikan urusan. Karena setelah itu terbuka, di mana negara yang kekurangan, bangsa yang berhak, rakyat yang berhak untuk menerima akan diberi sedekahnya atau infaknya. Seperti contoh Ethiopia, Somalia itu berhak atas infak daripada aset kita ketika nanti ini terbuka. Satu lagi Bunda, mohon kejelasannya apa yang menyebabkan dana Ampera yang sekarang ada secara fisik di luar perbankan itu dalam bentuk 2 mata uang, yaitu rupiah dan dolar. Ya. Karena yang dibutuhkan untuk penyelesaian daripada aset itu standarnya adalah US dollar. Maka waktu beliau meninggalkan di satu titik, dolar tidak boleh diutak-atik, artinya jangan dimacam-macamkan atau ditukarkan. Nah, yang boleh ditransaksikan untuk menjaring rupiah masuk ke tempat kita itu falas-falas yang berlaku seluruh negara. Nah, kenapa? Karena yang lain itu masih dalam bentuk mentah. Jadi dikasih fisik falas seluruh dunia, seluruh negara yang ada yang berlaku itu untuk bekal dan modal menyelesaikan yang lainnya. Nah, kalau US dollar memang tidak boleh disentuh karena kata beliau itu untuk balance-nya, untuk keseimbangan rupiah itu sendiri. Persiapan seperti itu. Dan kita memang tidak tahu beliau itu menyerahkan di dalam satu titik itu isinya cuma dua item. 2 item itu dalam kondisi falas yang bercampur-campur seluruh dunia. Itu ada semua yang berlaku, yang masih laku. Kemudian US dollar dari cetakan tahun berapa sampai tahun yang akan datang itu ada semua. Tidak sedikit.
dan kita tidak bisa menyebutkan nominalnya. Yang jelas sangat banyak kalau urusannya itu tidak urusan kecil, karena yang ada itu jumlahnya juga sangat besar. Percuma nanti kalau disebutkan nominal, kalau ini pun masih belum kita realisasi. Balik lagi tentang dana amanah Bunda. Dana amanah yang ada saat ini kan cukup banyak Bunda, baik yang ada di perbankan maupun yang ada di banker-banker seperti yang pernah Bunda sampaikan. Terkait banker Bunda, di banker itu kan tentunya ada penjaga. Siapakah sih sebenarnya penjaga-penjaga yang memproteksi keberadaan banker tersebut? Bahkan sampai saat ini begitu terjaganya keberadaannya hingga banyak sekali yang tidak tahu lokasinya atau tidak paham di mana banker-banker itu berada. Ya, jadi penjaga yang ada di dalam banker-banker itu memang sudah orang pilihan. Yang dikatakan orang pilihan itu sesuai dengan kriteria beliau. Nah, boleh dikatakan orang ini tidak dikenal orang yang bagaimana, hanya dikenal orang biasa. Tapi di balik itu semua mereka tuh bukan sesuatu. Nah, contoh, bahkan orang ini tidak dikenal oleh siapapun. Identitasnya pun sudah berubah di saat melakukan ini, karena orang-orang pilihan ini sebagian dicari orang konon ceritanya masih hidup, sebagian juga itu sudah ke buku dalam sistem bahwa beliau itu sudah meninggal. Tapi tidak demikian. Sebenar-benarnya itu hanya siasat supaya apa yang dia pegang itu terlindungi dan terjaga. Sampai demi setianya untuk ini rela meninggalkan keluarganya. Itu. Tapi memang patut kita atungi jempol, semua yang dia lakukan dengan penyelamatan tadi itu sangat-sangat top sekali. Dan itu yang wajib kita syukuri dan kita harus banggakan. Beliau-beliau orang pilihan itu mulai dari awal itu diserahkan sampai detik saat ini berlaku, tidak pernah melakukan kesalahan. Adapun yang di luaran sana itu, saya sering mendengar, saya sering juga ketemu orang yang konon ceritanya sebagai ini dan begini, pegang ini. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah melihat ada bukti, hanya dicerita. Tapi kalau yang memang benar orang kita yang ada di dalam, yang tahu itu hanya Bunda dan keluarga. Jadi kebutuhan apapun untuk di dalam itu sudah menjadi tanggung jawab daripada kami sekeluarga. Supaya apa? Tugas ini berjalan sesuai dengan keinginannya. Tidak salah, tidak rusak, dan tidak disalahgunakan. Artinya masih tetap dipertanggungjawabkan sesuai dengan keinginan dan perintah beliau. Pertanyaan terakhir Bunda, sebenarnya bagaimana sih penyelesaian dari berbagai macam harta amanah yang Bunda pegang saat ini? Mengapa Bunda cukup merasa yakin dengan program dari sistem yang Bunda buat ini? Bahkan Bunda pernah membuat sebuah statement yang menyatakan bila pemerintah sendiri abai atau membiarkan apa yang menjadi perjuangan Bunda sejauh ini, Bunda sudah menyiapkan langkah-langkah untuk penyelesaian secara pribadi atau kelembagaan yang Bunda miliki. Mohon penjelasannya Bunda. Lah iyalah Mas, kalau selama ini sampai 21 tahun apa yang kita lakukan ini belum ada titik temunya, artinya masih belum selesai Mas. Yang tahu itu keluarga saya. Cara penyelesaiannya memang semuanya diselesaikan oleh beliau sendiri, tapi yang tahu kan kami. Hanya kami ini karena permasalahan ini menyamar seakan-akan tidak tahu apa-apa. Tapi padahal
statement yang ada di luaran sana dengan apa yang diberikan beliau kepada kami itu sangat bertolak belakang dan berbeda. Nah, kalau sekarang dengan 2 juta plus 30.000 US dollar kita tidak bisa mendapatkan dari rumusan yang beliau inginkan, sementara ini terus berjalan tanggung jawabnya buat keluarga kami, itu kan keluarga kami berpikir, Mas, semuanya laku dilakukan, semuanya cara itu dilaksanakan, dan akhirnya kami sekeluarga memutuskan kalau memang ini semua tidak terjadi, tidak ada salahnya kami sekeluarga sudah gugur kewajiban, maka bisa diselesaikan dari mana saja, walaupun yang orang tidak ada kaitannya aset atau ketitipan. Yang jelas ada 3 kriteria. 1, orang itu sudah dipilih oleh Tuhan, dipahamkan tentang masalah ini. Yang kedua, dia itu mampu. Yang ketiga, dia itu paham dengan semuanya. Nah ini, maka dari Mayang Sari Foundation mengambil langkah, ingin melakukan sesuatu dengan berbagai cara. Salah satunya tadi harus berbuat, harus bekerja dalam wadah tadi untuk mendapatkan 2 juta plus 30.000. Yang intinya nanti tanggung jawab ini kami selesaikan sendiri dengan keluarga yang berdasarkan program tadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau seandainya kami sekeluarga itu diperbolehkan membuka lini ini dari dulu, ya tidak seperti ini. Jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa karena kami itu fokus dalam urusan ini. Dan ketika sudah 21 tahun, nah sehingga kami berpikir melakukan hal demikian ini karena mengingat waktu dengan umur masing-masing yang ada di keluarga kami, kapan akan selesainya. Memang orang tidak tahu, memang tidak harus tahu. Orang tidak dipaksakan harus mengerti, memahami tentang permasalahan yang ada di keluarga kami. Hubungan kami sekeluarga itu dipecah-pecahkan, sehingga orang kadang itu tidak yakin dan percaya kalau kami adalah saudara sedaging. Kami ini satu bapak, satu ibu, ya karena permasalahannya urusan aset ini. Sehingga orang akan berpikir bahwa ini bukan itu tidak bisa, Mas. Karena dalam keluarga berkaitan dengan ini berkaitan masalah darah yang menjadi DNA-nya. Kami sudah ada catatan sudah. Jadi tidak bisa direkayasa dan tidak bisa dispekulasi oleh pihak manapun. Kecuali yang bisa kerjasama itu siapapun dengan ketentuan yang tadi, 3 tadi, memang sudah pilihan dari Tuhan, dia mampu untuk melaksanakan dan memahami semua ketika nanti sebelum atau sesudahnya ini terjadi. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.